Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang materi di prakarya kelas 7 tentang produk rekayasa konstruksi, khususnya pada tipologi bangunan sipil. Hal yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, tipologi bangunan sipil, lalu elemen-elemen sistem struktur bangunan. Seperti apa? Yuk kita simak bersama. Yang pertama, tipologi bangunan sipil. Dilihat dari materialnya, suatu benda atau konstruksi terwujud karena beberapa hal, yaitu yang pertama karena massa, ada tali, ikatan mekanis, ikatan kimia, dan ikatan rangka. Yang pertama yang akan kita bahas adalah massa. Konstruksi bangunan sipil yang paling sederhana itu adalah massa, yakni dengan memanfaatkan massa benda yang padat atau masif. Contohnya gua yang terbentuk dari penggalian dinding tanah dengan peralatan sederhana atau pemanfaatan batang pohon yang membentang di sungai untuk buat jembatan. Berikutnya adalah tali. Tali merupakan konstruksi bangunan sipil yang paling sederhana juga. Pada zaman dahulu, tali diambil dari akar-akar yang menggelantung. Kemudian, tali berkembang seiring ditemukannya tali dari bahan baja. Beberapa jembatan gantung di Indonesia menggunakan teknologi tali ini, yang dikenal dengan cable stay atau jembatan kabel penahan. Contohnya, jembatan Manggarammu di Papua, jembatan gantung Barito di Kalimantan Selatan, dan jembatan Suramadu di Jawa Timur. Yang ketiga adalah ikatan mekanis. Teknologi ini berkembang pada bangunan yang terbuat dari bongkahan batu atau kayu yang disusun membentuk struktur yang lebih besar. Teknologi ini sangat berkembang di bidang jalan-jalan. Seperti pada peninggalan suku Maya di Amerika dan suku-suku di dataran Cina. Candi Borobudur juga menggunakan ikatan ini loh. Contoh lainnya pada paving block di jalan. Namun, teknologi ini memiliki kelemahan pada elemen kunci pengikatnya. Penyebab kerusakan paling besar adalah air serta pembebanan saat ikatan yang lemah. Kemudian, ikatan kimia. Salah satu contohnya pada produk keramik yang merupakan teknologi ikatan kimia kuno. Kemudian berkembang dengan penemuan semen dan beton. Kemudian manusia menemukan teknik pengolahan tanah liat melalui proses pengeringan sehingga menjadi keras. Kelemahan teknologi ini terletak pada strukturnya yang kaku, rentan terhadap beban batas. Selain itu, waktu proses agar ikatan kimia punya kekuatan sesuai harapan itu cukup lama. Kemudian ada ikatan rangka yang terakhir. Teknologi ini bermula dari penggunaan batang-batang kayu yang berukuran kecil, kemudian dipasangi batang kayu lain sebagai penopang agar tidak mudah runtuh saat ditiup beban. Contoh sederhananya pada atap rumah tinggal. Kemudian berkembang setelah diketemukannya material logam yang membuat ukuran batang pembentuk rangka menjadi kecil. Teknologi ini banyak digunakan untuk membangun jembatan serta gedung pencakar langit seperti Menara Eiffel. Lalu yang terakhir adalah ikatan komposit. Konstruksi ini menggunakan gabungan bahan yang dapat menutup kelemahan material satu sama lain. Teknologi ini banyak digunakan untuk pembangunan gedung bertingkat tinggi seperti hotel, gedung perkantoran, apartemen atau perumahan. Penerapan konstruksi ini dimaksudkan untuk efisiensi biaya, selain kekuatannya juga yang lebih baik. Setelah itu, kita akan membahas terkait elemen-elemen sistem struktur bangunan. Elemen-elemen sistem struktur bangunan terdiri atas 3 macam. Yang pertama adalah elemen kaku, elemen fleksibel, dan elemen gabungan dari elemen-elemen tunggal. Untuk elemen kaku contohnya pada balok, kolom, dan pelat. Elemen fleksibel contohnya pada kabel dan membran. Elemen gabungan contohnya pada rangka batang, kubah, dan jaring. Kemudian kita akan membahas struktur. Struktur dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni struktur gedung dan struktur non-gedung atau bangunan lain. Pada struktur gedung, strukturnya membentuk ruang atau volume tertentu, sementara bangunan lain, strukturnya membentuk semacam penahan bagi permukaan linearnya. Bagian struktur paling minimal yang harus ada pada bangunan yakni satuan struktur utama.
Satuan ini dapat berupa gabungan dari elemen-elemen garis atau linier dan elemen-elemen bidang atau permukaan. Karena struktur pada suatu konstruksi akan menerima pembebanan, beban perlu diperhitungkan dalam perencanaan konstruksi bangunan. Sehingga beban dalam suatu konsep konstruksi dapat dibedakan menjadi dua, yakni beban statis dan beban dinamis. Kita bahas dulu, yang pertama itu adalah beban statis. Beban statis merupakan gaya-gaya yang bekerja terus-menerus pada struktur, seperti berat komponen pembentuk bangunan serta beban penggunaan, seperti berat manusia, barang dalam bangunan, dan lain-lain. Adapun beban dinamis adalah gaya yang bekerja secara tiba-tiba atau kadang-kadang pada struktur. Umumnya bersifat besar dan lokasinya berubah dengan cepat. Contohnya beban angin dan gempa bumi. Oke, demikian penjelasan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.